Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada siaran YouTube pada para pendengar YouTube yang budiman. Kita akan mengkaji kembali yaitu Al-Quranul Karim dengan tafsir-tafsirnya. Pada pertemuan kali ini kita akan menyeimbangkan tentang yang namanya penciptaan Nabi Adam alaihissalam di dalam surah-surah Al-Quranul Karim, baik di surah Al-Mu'minun, Al-Baqarah, dan surah-surah yang lain. Dan dijelaskan pula di dalam surat Al-Hijr yang bahwa penciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta penciptaan manusia itu bersumber daripada bagaimana Allah akan menjadikan seorang Nabi Adam, dan sebelumnya pula Allah menciptakan Nabi Nur Muhammad, yaitu hakikat Nabi Muhammad, dan kemudian ruh-ruh di dalam alamnya, kemudian ruh itu disemayamkan di dalam tubuhnya Adam alaihissalam. Sebagai keterangan yang menjelaskan tentang hal itu, yang pertama sekali kekuasaan Allah meliputi alam semesta. Ini sebelum dijadikan Adam alaihissalam. Maka kita akan mensyarahkan sedikit tentang hakikat. Maka dalam pertemuan ini kita akan melanjutkannya dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim dengan qori. Insyaallah kita akan mendapatinya dari ayat 16 sampai 27 insyaallah. Kemudian baru kita selesaikan dengan pandangan Islam tentang kejadian manusia pada ayat 28 dan sampai 44 ya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم صدق Allahul Azim. Para pendengar, kita akan mengartikan daripada ayat-ayat yang sudah dilantunkan oleh qori kita. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk kecuali syaitan yang mencuri-mencuri berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki padanya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri minuman kami dengan air itu dan kami berikan minuman kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami pula lah yang mewarisi. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian daripadamu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan menghimpun mereka. Sesungguhnya dia adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ini merupakan sebuah syarahan yang insya Allah kita akan kupas dengan cara tafsir yang menjadikan hak batin ya, yaitu isyari. Ya sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang. Itu dalam proses penciptaan alam semesta ini Allah terlebih dahulu menyiapkan daripada benteng-benteng atau pertahanan-pertahanan sebelum Allah itu menurunkan para syaitan rajim ke bumi ini. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, artinya pengecualian kepada iblis-iblis yang memang mesti dijagai oleh malaikat dengan persiapan daripada
percikan bintang-bintang itu yang melebihkan daripada apa yang telah diciptakannya daripada api neraka itu. Dan Allah itu menghamparkan bumi, menjadikan padanya gunung-gunung, memancangkan gunung supaya alam ini seimbang menurut ukuran. Dan Allah itu menjadikan untuk kita itu bumi, yaitu keperluan hidup, ya, menciptakan pula makhluk-makhluk. Dan Allah juga sebagai pemberi rezeki kepada kita di alam ini. Kenapa juga kita harus ragu terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum Musa yang kemarin kita katakan, mereka itu akan diberikan pembalasan-pembalasan sesuai dengan apa yang mereka tidak percaya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Allah lah khazanah-khazanahnya itu, dan Allah itu menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Sepertinya seorang itu, kita di dalam kehidupan dunia ada kaya, miskin, sakit dan sehat, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu meniupkan angin untuk bisa mengawinkan daripada tumbuh-tumbuhan, bisa lebih cepat tumbuh, bisa untuk kita manfaatkan baik kepada yaitu kepada peliharaan-peliharaan kita supaya dia itu gemuk, dapatlah kita jual, dapatlah kita makan sebagiannya, dan juga kita dapat memberikan hadiah atau sebagai ibadah kita, ya. Dan sesungguhnya benar-benar Allah itu menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya lah kita akan kembali esoknya. Dan sesungguhnya Allah itu mengetahui orang-orang yang terdahulu, mana yang disebut dengan ruh atau nur Muhammad yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nurnya Allah. Dan kemudian nurnya Allah itu menjadikan Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu menjadikan daripada ruh-ruh atau menggendong atau di dalam gendongan Nur Muhammad itu ruh-ruh, semua ruh itu di dalamnya. Maka dengan kita dapat mengambil hakikatnya. Sebenarnya ada sebagian para ulama mengatakan yang bahwa ruh kita itu bagaikan satu botol atau satu gelas air es yang ada di dalam gelas. Kemudian ada embun atau tetesan daripada air es itu yang mengalir di luar gelas. Itulah kita sebenarnya. Maka kita tidak punya hakikat sebenarnya. Maka hakikat yang ada sekarang itu adalah hakikat sebagai majaz, sebagai fotokopi atau pura-pura. Maka kita itu tidak ada sebenarnya. Maka Allah itu mengadakan kita. Jangan sampai kita mengaku-ngaku kita itu ada. Maka di dalam proses ucapan la ilaha illallah itu, itulah yang sebenarnya kembali kita kepada hakikat, agar kita betul-betul mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Berarti bukan Tuhan yang lain kita anggap Tuhan. Berarti yang sebenarnya kita ini jangan kita pandang sebagai Tuhan. Artinya apa? Kalau ada sesuatu harta, sesuatu kepintaran, sesuatu kelebihan, pangkat, jabatan, dan cantik, molek, dan ganteng, dan lain sebagainya, itu adalah Tuhan sebenarnya. Maka kita jangan mengakuilah kepintaran kita sebagai orang yang pintar. Berarti itu sudah mengakui kita sebagai orang yang punya ilmu. Artinya kita sudah menentang Allah dengan sesungguhnya. Maka ayat 25 itu sungguhnya Allah itulah yang akan menghimpunkan kita di dalam sesuatu nantinya, dan dikembalikan kepadanya sebagai Allah yang maha bijaksana dan Allah yang maha mengetahui semuanya daripada apa baik sir maupun secara nyata. Dan ayat 26, sungguhnya Allah itu menciptakan manusia
barulah diberikan bentuk, yaitu dari satu tubuh, dari tanah liat atau tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Berarti ini sudah ada penambahan paham tentang tanah-tanah yang kemarin kita jelaskan, yaitu cuma hanya tanah saja. Maka ada tanah kering, ada tanah liat, ada tanah lumpur, ada lumpur yang hitam yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu telah menciptakan jin sebelum Nabi Adam alaihissalam, yaitu adalah pihak setan yang tidak mau bersujud kepadanya. Mungkin demikian sebagai carahan yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. InsyaAllah besok kita akan mengkaji lebih jauh lagi dan lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.